Terangnya pendar cahaya semasa perjalanan bukan berarti kelambu gelapnya menjauh dan enggan menutupi. Ini adalah tentang hitam yang selalu menutup putih. Hitam yang terlanjur kelam. Hitam yang menanyakan sebab kedatangan sang patih semasa pertapaannya. Mungkin malam ini adalah malam yang sudah tak akan pernah sama lagi. Terang yang mungkin sedang dinanti, nyatanya tidak kunjung menampakkan diri. Godaan datang mengacaukan fokus Samadhi. Perwujudan ketakutan dari lamanya zaman juga sesekali ikut untuk berpartisipasi. Semesta kali ini seolah sedang bersepakat untuk terus mengubur sesuatu yang putih di tempat ini. Candi Tebing Tenggalingga pernah menjadi saksi. Saksi di mana Kebu Iwo diuji lewat magisnya kegelapan dan masih abadi. Hitam yang lagi-lagi harus diredam agar nantinya putih kembali bisa bersinar, terang untuk banyak kebaikan. Oke teman-teman semuanya, ini sekarang kita sudah sampai di salah satu situs juga cukup tua juga di Pulau Dewata. Ya, ini adalah situs Candi Tebing Tenggalingga. Nah, kenapa dinamakan itu? Karena desanya Tenggalingga. Ini kok dari awal-awal perjalanan tuh Mas Bro bilang, wah nanti medannya sip. Bahwa ini artinya apa? Nginep. Nginep, susur sungai lagi yang pasti. Ya kita lihat lah kalau sungainya lihat dulu loh yo, maksudnya agak ini tempatnya lebih ya kita mau ngelihat apa sih? Kalau saya sih mau pengen lihat efeknya ke Mas Genta aja gitu. Lebih ngidap-ngidapi atau lebih membuat Mas Genta wow. Ini nanti kan dari siang ke malam ya Mas ya ini, sore ke malam lah. Jadi ya kita di sini jalan-jalan dulu, kita nikmati pemandangannya. Sebenarnya nanti kita jalan-jalan ngobrol ini sampai nanti malam. Cek malam kita mungkin dengan melukat, terus ada proses ya mendekatkan diri ke Sang Kuasa lah. Ya. Karena tempatnya emang oke, bagus untuk itu. Wis teman-teman, oke, asik kalau kita cuma duduk di sini ya, aja. Cepet. Yuk jalan ya. Oke. Wis rapi aku bengkok gak kayak gini tuh. Wah, rapi nih, sudah dibikin-bikin gini, udah bagus. Sudah bagus. Dulu masih alami. Wah, kangen saya kesini udah lama ya. Dirimu waktu itu kesini sendiri Mas? Sendiri, benar-benar sendiri. Ri, nggak ada orang di bawah, sendiri. Enak memang buat merenung. Om Swastiastu. Mari Pak. Iya Pak. Ah udah oke kok, ini udah ada tangganya. Cuma ya nanti kita pulang tangganya naik. Iya. Aku dulu ke kiri belum pernah, karena dulu belum ada tangga bagus ini. Mau lihat ke kiri atau lurus? Coba lihat sampai persimpangan dulu ya. Kiri dulu aja lah ya kayaknya. Kiri kayaknya ini masalah tukatnya aja. Tukat tapi nggak apa-apa kalau mau ke kiri dulu buat lihat ini.
amanin pemandangannya sih, mumpung masih ada matahari. Oke, ke kiri. Kayaknya ke kiri ke kanan sama aja sih. Iya. Ini jalur yang enak, ke kiri kayaknya udah dibuatin enak. Kalau kanan itu nanti kita lompat batu. Oh. Lompat batu. Harusnya karena waktu itu tangganya jalan setapaknya nggak sampai ini. Kiri dulu ya, Mas? Kiri dulu. Kiri dulu aja. Kiri dulu. Oke. Oh iya bener kan? Ini buat jalur, ini jalur bagus sudah. Jalur bagus. Mau lihat sini aja ya? Ya. Berarti kanan nggak usah tadi ya? Ya. Inilah jalur bagus, iya. Tapi nanti ngelewatin agak air licin ya. Kalau yang situ saya lompat-lompat ngeliatin ini. Awal dosa pertama nih kayak gini. Let's go. Eh. Piye Mas Gen? Hah? Jadi ya semedi nanti malam di sini. Ceruk ini. Ceruknya harusnya ada 13, nanti kita hitung lah pelan-pelan. Ada berapa? Harusnya ada 13 ceruk. Oke. Saya juga nggak hafal jumlahnya. Ada 13 ceruk, 2 candi, ada 4 pancuran. Tapi ada yang terpisah. Oh, kalau mau turun ke Tukat Pakarisannya lewat situ ya? Lewat situ bisa, iya. Karena ini kayaknya dalam-dalam piye loh. Model-model itu kan lihat konturnya. Ini Tukat Pakarisan tapi konturnya kan beda. Mirip-mirip loh. Iya. Dua Garba. Jadi memang kayak di Gunung Kawi tadi tapi yang ceruknya mirip-mirip, Bang. Hati-hati licin ya. Ya, sorry. Hati-hati licin. Awas. Hati-hati licin. Bisa. Nah, udah deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13 harusnya. 12 atau 13 ya? Wah, ini. Kalau lewat atas tadi lewat lompat-lompat itu loh, Mas. Oh, nah, itu ya. lompat-lompat batu. Lebih resiko licin mungkin. Kalau dulu saya nggak ada tangga ini soalnya. Iya. Lewat atas. Hati-hati licin. Oh, itu loh. Itu ceruk juga ya? Ceruk-ceruk alami itu. Kalau itu alami alam. Dan kita nggak pernah ya kayak kemarin lah kita selusur sungai nggak tahu di pinggir. Saya rasa sih di pinggir sungainya masih banyak yang belum terungkap. Nah, kalau tangga atas lewat tadi lewat air itu. Hati-hati licin, jatuh lumayan. Ini kalau melukat di sini Mas Gado berarti? Nanti kasih tahu. Melukatnya bukan di sini di atas Oh, ada itu ya? air, pancuran di sini ada pancuran. Ini 1, 2, itu 3 ya sana. 9, 10, 10, 11, 12, 13, oh banyak, 14, 15, 16, 17, 18, oh banyak ceruknya. Oh, coba ini. Nah ini, itu melukat di atas tuh. Oh itu Nah ya? itu melukat. Jadi kalau mau naik itu nanti bentar lagi naruh tas kita naik situ aja. Cuma ini hati-hati sekali karena saya waktu itu pernah kepleset di sini. Ini saya berdarah. Jadi saya nggak tahu, tak pikirnya kering. Ternyata habis saya basah kena lumut. Jadi hati-hati. Hati-hati sekali karena kalau jatuh ke sini teman-teman bisa lihat sekeliling tanganku. Nah, langsung. Nanti Mas Genta mau nyoba masuk ke Blung. Ceruknya keren loh. Iya. Ceruk, ya berarti kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 3, 18 ceruk. 18 ceruk. Ini apa nanti kita inilah. Kalau mau nanti camping di sini. Mau apa? Kalau mau nginep di sini aja. Yes.
Gitu teman-teman, jadi ini sembari kita mau taruh-taruh barang, siap-siap dulu, mungkin nanti kamera bisa ngambil establish Ya, tempat nanti ini. kita ngeliat dulu pemandangannya dulu mumpung masih matahari dapat Terang, takut baru nanti keburu kita gelap. ngobrol jalan-jalan. Nanti lagi. ngobrolnya nanti aja lanjut. Oke. Sip. Teman-teman, ini sekarang kita sudah sampai di apa namanya, sentral atau pusat dari situs Candi Tebing Tegalingah ya, Mas ya. Kalau dilihat-lihat dari bangunannya sih, sepertinya umurnya ya sudah. Jadi kalau apa ya? Kalau yang itu pasti mengingatkan yang Kunjungan kita kunjungan tadi. kita ke Pura Gunung Kawi. Kalau Patan itu tahun-tahunnya dipercaya memang mendekati hampir mirip-mirip Pura Gunung Kawi. Tapi kalau teman-teman melihat yang ceruk-ceruknya, Ya. kita ada 18 ceruk ya. Tadi ada di sana, bisa dilihat di videonya tadi ada di sana. Kanan kiri total 18 ceruk. Zamannya ya zaman Batu. Baliaga belum, Baliaga. Cuma kalau orang-orang yang tahu sebetulnya di sini itu ada jejak masa-masa sebelum Masehi, tapi udah ketimpa, udah nggak ada. Jadi kalau mau neliti memang batuannya harus diambil, dikikis atau apa. Udah kayak ketimpa-timpa. Terus kalau teman-teman ngelihat kayak reruntuhan, kemungkinan pas pembangunan yang ini, karena tadi ada bagus yang tadi sebelah teman-teman kita ngelihat itu ada gapura bagus. Ini runtuh. Kalau ngelihat ini bekas-bekas reruntuhan gempa lah, pas gempa. Ini Terus kalau teman-teman lihat inilah dari atas di antara candi ini kan kayak ada sepasang pilar yang udah nggak utuh, itu kemungkinan sih Nih. runtuh. tiga ini jatuh runtuh, makanya di situ ada bekasnya, ada apa Ada gitu. bekasnya. Itu pilar-pilar di atas itu sebenarnya yang sudah runtuh. Ini kalau terkait zaman itu sih mas. Apa? Itu ya. Terus apa ya? Mungkin kayak kalau ini semua bangunannya masih utuh mungkin kayak gapura ya mas di atasnya ya mungkin. Tiga ini kayak kayak apa ya, kayak dia kayak gapura lah bentuknya. Ini tiga. Kayak mayungin ini loh, mayungin dua candi ini loh. Ya. Ini. Jadi kalau tapi bentuk-bentuk candinya sih memang dibahat di dinding. Ini bahkan lebih kecil tapi sisinya tuh apik banget sih. Dan kalau dilihat kan sini kan banyak ceruk pertapannya teman-teman. Mungkin aku tanya Mas Gada apakah di sini juga tempat yang oke, bagus buat Tempat Samadhi, oke buat samadhi. bertapa di sini, tapi untuk ini sih saya kurang paham juga. Cuma kalau yang yang Mas Genta rasakan dari tadi, ini memang tempatnya kalau untuk bertapa, untuk menguji pendadaran dalam artian godaannya besar di sini. Godaan besar dalam artian ya apa ya penampakan, ya macam-macam lah godaannya memang. Tapi kalau lancar ya oke, kalau lulus ya oke, tapi abot terus maksudnya nanti apalagi makanya kita tunggu di sini, kita menunggu sampai ini mau menjelang maghrib. Nanti habis maghrib kita akan coba, Mas Genta akan coba melukat, terus coba semedi bentar untuk merasakan apa sih ada di sini. Tadi soalnya kan dari Gua Garba, Gua Gajah, terus ke Gunung Kawi sudah kan kayak naik. ya naik turun lah. Ketakutannya turun. Ini tadi udah ayam, udah happy ketawa. Masuk sini Mas Genta wis mulai Jadi gini, yo enggak. siklusnya kan Gua Garba itu siklusnya kalau menurutku turun. Aku takut-takutnya gitu. Gua Gajah oke lah agak dimendingkan lagi. Terus Gunung Kawi mendingkan lagi karena nyaman ya. Kalau pahit-pahitnya harus ini gini. Bang Tiga mulai gini lagi. Ya karena jujur sih ketika datang tuh aku langsung bilang sama Mas, hawanya kok iya ya, nah, gitu sih. Ya mungkin itu cuma perasaanku karena takut melihat alamnya yang seperti ini atau apa ya. Cobalah nanti kalau memang berdasarkan Ya ini kita harus- tetap memikirkan inilah.
keselamatan nomor satu lah. Ya kan didampingi. Maksudnya nggak apa-apa kalau memang harus duduk karena pikirku gini aja kayak kita udah sampai di sini masa Ya kita ingin merasakan feel ya, feel alam sebetulnya. Kita ingin merasakan feel alam Bolang. Tadi kita ngelihat sebetulnya kalau memungkinkan kita tadi mau selusur sungai. Ternyata teman-teman nanti bisa lihat videonya. Nggak ada tempat curam langsung mosok bisa lompat nggak bisa naik gitu kan. Dan banyak biawaknya juga. Biawaknya banyak tadi ternyata. Sambil Gitu. jalan-jalan boleh nggak tuh? Boleh jalan. Mari jalan cuma hati licin. Licin. Jejak kaki. Nah, ini kita Ini tempat melukatnya di sini. Mas. ya melukat. Di atas juga ada tempat melukat. Jadi kalau orang Kepercayaan Hindu melukat di sana, 3 itu bukan yang sebelah ya. Sebelah 1 itu buat ini. Tadi saya sempat diskusi sama Panca, kata Mas Panca itu untuk melukat barong sama rangde sebelum mau piodalan lah. Piodalan itu. Nah, kalau personal saya itu harusnya di sini dulu itu duduk. Ini agak kubangannya agak tinggi, duduk airnya kenceng. Itu modalnya itu harus duduk ditimpa dulu air. Jatuhan air terus ya Agak lama, habis itu lanjut melukat ke atas 3, habis itu duduk semedi. Kalau mau yang kuat banget, silakan semedi yang di atas. Yang tadi teman-teman kalau mau tahu detail dalamnya ada di video. tapi kalau enggak, ya diceruk-ceruk cukup lah. Karena di sini memang apa ya? Emang godaannya lumayan. By the way Mas, piodalan itu apa Mas? Piodalan itu kayak acara apa ya? Saya takut salah. Maksudnya kayak acara khusus. Semacam apa gitu aja? Semacam piodalan itu kayak Lelaku? bukan. Piodalan kayak menyucikan. Ini kalau salah nanti di-cut ya. Soalnya itu bahasa khas Bali. Kayak acara khusus upacara lah. Upacara misal tempat ini piodalannya pura mana piodalannya bagus di hari apa itu ditentuin. Hari apa itu ada hitungannya lah mereka. Nanti tempat menyucikannya kadang-kadang nggak di sana di mana, tergantung koneknya. Itu nanti yang paham inilah. Kita ngobrol sama Panca aja. Karena itu terkait kepercayaan lokal, takut saya salah. Ini sih Mas Ken. Iya. Jadi kalau mau nanti kalau memang rezeki Mas Genta di sini duduk ditimpa air, nggak lama. Kalau bilang nanti saya di sini. Kalau memang cukup, kalau Mas Genta ngerasa srek duduk di atas. Kalau enggak ya duduk di sini aja. Di sini aja duduk. Cuma kali oke sih ya lihat. Kalau enggak di sini aja rasakan. Cuma memang habis maghrib lah ya, kencang-kencangnya. Oke, itu kan sekilas ya tentang Candi Tebing Tegalingga, tentang ya kita berbicara tentang histori secara generalnya. Kalau ini udah lama, ada zamannya udah sangat lama, dan di sini 3 zaman lah, 3 zaman yang berbeda. Dan di sini juga pernah termention juga dalam ya belum termention juga sih. Dipercaya bahwasanya dari storyline kita yang pertama kita tarik lagi ke dalam ini, mungkin pernah pada suatu masa sosok Kebo Iwat juga pernah menyempatkan diri datang ke sini juga. Itu ya, benar. Jadi kalau dari literasi memang agak susah mencarinya, tapi balik lagi memang saat Kebo Iwat di Gua Garba itu dia didatangi oleh Guru Besar Nusantara, salah satunya untuk berjalan ke tempat-tempat seperti ini untuk proses pengembelengan dia. Dan banyaknya memang beberapa itu ada di Tukat Pakerisan, termasuk ini. Kalau teman-teman tahu ini sebetulnya di posisinya di bawahnya Gua Garba justru. Di posisi Gua Garba ini posisinya di bawah, tapi jauh. Maksudnya kalau sepanjang aliran sungai Tukat Pakerisan ini di bawahnya. Sungai itu Tukat ya, maksudnya sepanjang Tukat Pakerisan ini di bawah. Dan mungkin karena efek di bawah itu juga ini. Tapi kalau biasanya tempat melukat itu memang hawa negatif umum sih. Karena namanya melukat. Misal saya datang ke sini, saya orang yang bawa susu nih. Luntur di sini melukat, nempel di sini. Susuk dan makhluk lain udah berkeliaran di sini. Berkeliaran kan cuma di situ. Aliran sungainya kan cuma di situ loh, ya, enggak jauh-jauh lah. Gitu. Cuma di situ kebuangnya. Jadi ngumpul-ngumpulnya di situ. Apalagi kalau ngeliat konturnya kan ceruk. Pinggirnya tebing tadi bolong-bolong udah. Ya nanti kita rasain lah. Maksudnya nggak usah kita bahas. Maksudnya nanti pas malam Mas Genta rasain opo lah. Ya, biarin. Pertanyaan untuk keamananku pribadi sih, maksudnya
kalau semisal kita duduk di ceruk tuh, kalau secara spirit atau roh atau gaib tuh, ceruk tuh punya kemampuan melindungi. Perisai tersendiri, sik, aja ganggu sik, jangan ganggu dulu gitu. Iya, sebetulnya ceruknya itu memang apa ya Mas? Kalau buat ini kan sebetulnya ceruk itu untuk memudahkan sih, memudahkan ini aja kan memang ada kalau hujan tiba-tiba hujan deras, ya masih ada teduhannya buat duduk. Ya kena nampes air tapi masih mending lah, apalah. Ini takutnya kalau duduk di sini terus ada yang lain mau melukat, ganggu gitu ya. Kalau mau cari tempat-tempat yang lain juga nggak masalah, tapi masih banyak ceruk-ceruk silahkan ke sini. Itu sih kalau saya. Tapi kalau penasaranku lagi, kalau pada kala itu ke Bu Iwa tuh kalau mau topo yang ngerasain takut juga nggak ini? Apa? Ngerasain takut juga apa nggak kayak? Sih lah. Ya. Maksudnya kayak. Ya pasti. Jadi model ketakutan itu macam-macam kan. Ketakutan itu bisa jadi ketakutan yang metafisika, ketakutan punya kelemahan kebuiwa kan juga ada lemah dari salah satu sisi lah. Ya munculnya ketakutan itu berupa godaan. Di sini memang kalau mau bicara buat nempa itu godaannya kencang energinya ini ya. Wallahu alam, saya juga kurang paham historinya yang ini apa, tapi rasanya seperti itu. Ya makanya kita nyoba itu Ben. Koso kita tunggu sampai maghrib menjelang malam itu kan Mas Geta biar ngerasain. Ya tapi kalau misal nggak kuat ya maaf ya teman-teman. Ya harus maklum. Sobat awam gitu. Karena nanti awal-awal ya sama lah Mas Genta kan. Ya nanti yang keluar sosok apa sebenarnya udah kebayang, cuma jangan di spoiler nanti nggak seru. Ini kita ngomong halus. Itu sih. Cuma dari tadi saya ngelihatnya ini sih Mas Gen, maksudnya Apa? kalau ngelihat kan memang kelihatan ada orang-orang duduk apa segala macam kalau kita ngelihat flashback kayak orang-orang duduk. Cuma saya masih meraba ini sih maksudnya sejatinya kebuiwa di sini dapat apa gitu loh. Iya. Nunggu sampai agak malam lah ya. Nunggu apa? Karena saya kayak nggak mungkin lah maksudnya di sini nggak dapat apa-apa gitu loh maksudnya. Ya apakah ini hanya memang kebuiwa untuk menempa untuk bisa menetralkan godaan dia atau apa belum tahu. Maksudnya kita nunggu aja ya moga-moga ini. Karena kan kalau kita tarik lagi ke timeline video yang pernah kita bahas juga kayak di Gua Garba ya itu kan emang sentral tempat dia pulang perginya second home lah. Second home kayak dia bertapa balik lagi terus di Gua Gajah dia mendapatkan bisa dibilang kayak mendapatkan kekuatan yang perkasa yang sangat amat luar biasa mungkin tidak bisa digambarkan oleh kata-kata. Terus di Gua Gunung Kawi itu kayak dia mungkin mendapatkan kesempurnaan dalam teknik undagi atau mengukirnya. Nah, di sini kan kita masih belum tahu benar begitu Mas Udo. Ya betul. Mau. Udah gini-gini tuh di tag. Mau jalan keliling dulu ya lihat batas gitu. Pada ini. Ya. Sorry kalau agak capek mungkin teman-teman. Logik aja capek kita habis keliling. Ini Mas Gen kalau mau tahu tempat tadi kan ada 4 muka 1, ketiga 4 mukanya lagi di sana. Nah itu di atas itu. Di atas itu ya. Nanti kalau mau meditasi, kalau mau yang paling banter ya di dalam. Detail dalam tadi teman-teman kalau tahu deh di dalam udah sempat saya ambil waktu masih cahaya masih oke. Saya pakai center itu aja. Ngobrol sini biar Itu view-nya agak sinematik. Ini ceruk-ceruk sungai tukat kita di atas jembatannya itu sih Mas Gen. Ya wes ini sih. Tetapi kenapa satu pancuran yang itu tidak boleh digunakan Mas? Ini memang buat apa? View Tadi dalam tanya ke Panca buat ini buat nyuci cerangde apa kayak apa buat dia jualan nyuci sesuatunya di sini, dibersihinnya di sini gitu. Biasanya takutnya nanti banyak hal negatif seperti itu. Ya, yes. Jadi kalau punya sudah jelas sepertinya. Jadi sebelum ini kan upacaranya di pura, barangnya dibawa ke sini, arcanya dicuci, arca dicucinya di sini. Gitu. Tertentu ya, kalau nggak salah tadi ini pura mana saya lupa sambungannya. Itu nyambungnya seperti itu. Tuh ceruk ini. Apa? Ceruk itu. Iya. Kalau mau di situ Mas. Bertapanya di situ. Aku tak yang aman-aman aja wis. Itu sih Mas Gen.
Apa kita nunggu maghrib aja teman-teman ya? Paling nanti ini Sembari kita mau jawaban juga, maksudnya jawabannya Mas Geta ngalamin apa, terus tentang Keboiwa apa. tentang Keboiwa. Nanti kita ngobrol santai di sini lah. Ya. Sama nanti juga ada kameramen kita dari tadi. Tadi saya juga info nanti, mohon maaf kalau ada video-video agak goyang-goyang. Karena tadi yang nge-shoot saya, kameramennya kenapa, pasti balik ke sini mendadak kenapa, biar dia yang cerita sendiri. Ya. Oke, kita tunggu nanti melukat nanti habis maghrib ya. Ya, ini kita nunggu gelap dulu. Ya. Jadi halo teman-teman, di sini saya mau menceritakan sedikit aja yang tadi sempat dialami, terutama di tebing Tegalinggah ini, gitu, dan punya kesempatan juga untuk bisa bercerita di depan kamera ya, gitu. Walaupun saya tugasnya gitu di belakang layar gitu, di belakang kamera. Jadi ceritanya tadi pas sebelum jauh sebelum masuk ataupun berada di tebing Tegalinggah ini, ya beberapa gambaran diberikan sama Mas Gadul lah gitu, tempatnya seperti apa gitu segala macam. Jadi punya sedikit gambaran jauh sebelum kita berada di sini gitu. Karena tadi sempat dari awal-awal mungkin masih adaptasi ya. Jadi di beberapa tempat saya berupaya untuk lebih adaptif ke tempat-tempat yang kita jadikan tempat lokasi syuting gitu. Tapi pas di tebing Tegalinggah kayak adaptasinya agak susah. Jadi beberapa tadi itu kan awalnya itu langsung ngambil stok footage buat establish gitu. Nah, rada kurang nyaman aja sih, rada kurang nyaman. Terus tadi pas sempat keliling-keliling diantar sama Mas Gadul untuk bawa-bawa establishnya itu, terutama di bagian-bagian atas ya, bagian-bagian atas tadi ya, bagian-bagian atas batu gitu, agak pusing sampai dari situ terus agak pusing, agak lemes sampai tadi di bagian kiri, kalau misalnya dari arah candi ya, bagian kiri di tempatnya di atas juga itu sempat, karena jalanan batuannya licin banget jadi cukup berhati-hati. Dan pas di bagian atas kirinya candi itu pengen nge-shoot footage, berusaha berdiri memang agak susah gitu karena licin. Tapi pas di situ ngerasa satu momen kayak mau ngejengkang ke belakang gitu, terus wah makin kerasa pusingnya gitu. Terus akhirnya tadi sempat digantiin nge-shoot videonya itu sama Mas Gadul tadi gitu. Terus tadi setelah beberapa itu masih kerasa banget pusingnya, masih berasa entah karena ini ya, mungkin saya pikir karena saya cukup ngeri gitu ke ketinggian. Walaupun beberapa lokasi syuting tinggi-tinggi tapi nggak sebegitunya sih, nggak kayak yang di Tegalinggah ini gitu. Itu agak aneh di situ sih. Terus agak pusing sampai tadi beberapa menit sebelum menjelang petang baru cukup nyaman gitu. Dan sekarang udah jauh lebih nyaman, lebih lega, dan pusing juga udah nggak berasa gitu. Entah tadi usai sholat segala macem, dan ya begitulah sedikit cerita aja. Terima kasih teman-teman.